Hello, what's up, sekarang kita bersama dengan Daihatsu Terios Facelift Custom tahun 2023. Iya, akhirnya setelah kita nanti-nantikan yang kita kira awalnya bakal model change, ternyata Daihatsu mengeluarkan facelift lagi untuk si Terios ini. Tapi kita masih bisa kasih acungin jempol karena kembarannya sampai sekarang itu belum ada facelift. Jadi mending ini gitu kan. Apalagi sekarang dia menjadi satu-satunya di kelas LSUV yang punya penggerak rear wheel drive. Penasaran? Yes, masih RWD nih bos. Senggol dong gitu kan. Kalau kalian misalnya tinggal di daerah yang sering nanjak gitu-gitu, pastinya Terios ini bisa menjadi pilihan yang lebih meyakinkan. Apalagi harganya sendiri yang varian termahal seperti ini aja masih di bawah kompetitornya untuk di kelas LSUV. Jadi apa aja yang berubah sih dari Terios yang facelift ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your... Eksterior semakin sangar dengan muka baru yang tampil sangat cembetut marah, apalagi karena ini varian custom, dapat velg two-tone, body kit, serta aksen merah itu racing. Nah untuk cekis, Daihatsu Terios Facelift Custom tahun 2023. Akhirnya SUV yang satu ini, yang sebenarnya itu dari awal kita udah nunggu bakal keluar model change lagi, ternyata dia tetap kembali namun mengandalkan facelift seperti ini aja. Tapi apakah cukup? Menilai teman-teman di kelas LSUV-nya kan sekarang udah model change semua, makin canggih, punya ADAS, makin nyaman gitu ya. Ini tetap berformat seperti ini dengan sasis semi ladder dan pastinya dia punya satu senjata yang tidak dimiliki oleh teman-teman LSUV-nya, yaitu penggerak roda belakang. Iya, memang masih ada kembarannya yaitu Toyota Rush, yang Toyota sendiri confirm itu nggak akan discontinue gitu ya. Who knows? Tapi Rush sampai sekarang kan nggak ada perubahan sama sekali. Jadi Terios ini menjadi SUV baru kekinian yang bisa kalian beli yang formatnya rear wheel drive di kelas LSUV. Harga paling atas yang ini juga masih lebih terjangkau dibandingkan harga LSUV kompetitornya yang FWD semua gitu kan. Jadi pastinya kalau kalian tinggal di daerah-daerah yang butuh RWD, ini akan sangat appealing sekali buat kalian. So, sekarang kita bahas dulu ubahannya apa aja sih di Terios Facelift ini dari eksteriornya. Tapi sebelum itu kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Jun dari Daihatsu Astra B Center BSD yang udah izin kita untuk kelas Daihatsu Terios Facelift ini di Lakna Soto Jangki. Dan ini pun bahkan tipe custom ya, tipe yang paling atasnya. Kalau kalian pengen tanya-tanya mengenai ketersediaan stok, kalian pengen test drive, kalian pengen home test drive, kalian pengen nego diskon, promo dan lain-lain, silahkan kalian kontak Mas Jun di Instagram sebelah sini. Atau langsung WA orangnya di bagian bawah sini. Kayak gitu. Karena promonya pun masih tetap ada, walaupun mobil ini tergolong sangat baru sekali dan pastinya cocok buat kalian yang tinggal di daerah-daerah yang butuh RWD. Nah, sekarang kita bahas eksteriornya. Dari belakang dulu seperti biasa. Desain overallnya memang tidak berubah karena kan ini ya, in the end it's still a facelift gitu ya. Tapi faceliftnya se-major apa? Sekarang kita bahas detailnya. Nah, dari atas antena dia sudah shark fin sama sih seperti sebelumnya, dan ada integrated turbo spoiler yang juga sama seperti sebelumnya. Black stop lamp LED di bagian sini, kaca pun belum ada di fogger tapi wiper sudah rapi. Nah, ke bagian bawah kita dapat update yang pertama nih di bagian tengah sininya, karena di garnish bagasinya ini untuk varian custom seperti ini dan varian RADS gitu contohnya, dia ada garnish tengah warna hitam kayak gini ya. Tadinya kan kalau yang tipe-tipe atas itu ininya full hitam, tapi sekarang dibikin two-tone kayak gini dengan garis yang seolah nyambungin dari LED tail lampnya ya. Cukup lucu lah, kekinian. Termasuk bagian bawah badging Terios di bagian kanan, R di bagian kiri, karena kan at the end of the day ini tetap tipe R tapi RADS custom gitu ya, yang paling atas. Bumper, nah ini juga baru nih, bumpernya full baru, sekarang dia
Untuk reflektornya tidak model yang horizontal lagi, dia model vertikal seperti mobil-mobil kekinian. Termasuk di bagian bumper bawah sini. Karena dia varian custom, dia pun dapat add-on body kit di bagian bawahnya yang warnanya satin gunmetal kayak gini ya. Ini menegaskan kesan SUV lagi karena ada kesan kayak underguardnya gitu di bagian bawah sininya. Termasuk di bagian knalpotnya pun udah ada muffler cutter, dan kali pun kita lihat tipe yang X yang bawah gitu, dia tetap dapat muffler cutter, jadi cakep lah di bagian bawahnya. Masuk untuk urusan safety, dia udah ada 2 titik parking sensor di bagian belakang sini, di bagian hitam-hitamnya sini, termasuk ada kamera mundur juga di bagian belakang sebelah sininya. Dan Terios pun semenjak yang pre-facelift juga udah mengunggulkan kalau dia di kelasnya satu-satunya yang punya kamera 360. Sekarang kan ada expander cross, tapi kualitas kamera 360 Terios ini masih lebih bagus dibandingkan punya expander cross. Nah, masuk ke soal taillights. Sayangnya taillights ini tidak diubah sama sekali ya, jadi masih sama persis seperti yang sebelumnya gitu. Dia lampu senjanya LED bar, lampu remnya dia LED dots, dan untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Lanjut ke bagian side profile. Nah, dari samping sini malah lebih nggak ketara lagi sebenarnya ubahnya di bagian facelift ini, tapi dari bagian atas dia udah dapat roof rail yang menegaskan kesan SUV, termasuk ada talang air. Terios sangat terkenal dengan talang airnya ya, yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Pilar sudah di blackout dan ada aksen chrome belt line di bagian sininya all the way sampai ke kaca di bagian belakangnya. Door handle, dia model grip type sewarna body seperti ini, dan dia pun udah ada akses keyless entry untuk kedua pintu depannya. Jadi pas masuk tinggal pencet tombol hitam di bagian sini aja, udah praktis lah. Nah, ke bagian bawah, cladding-cladding hitam memang tetap ada, tapi khusus untuk varian custom, dia dapat side skirt yang warnanya gunmetal kayak gini. Jadi lagi-lagi kesannya lebih sporty, termasuk ada aksen di rocker panel sini yang bikin dia lebih naik ke atas dengan emblem custom di bagian samping sininya gitu ya. Supaya orang tahu kalau kalian pakai Terios yang tipe paling mahal, yang sekaligus menjadi Daihatsu paling mahal di Indonesia yang bisa kalian beli, karena ini Daihatsu termahal on sale saat ini. Kayak gitu. Oke, ke depan. Spion, dia masih common part dengan Terios yang lama, dengan Rocky, dengan Xenia baru juga, semua spionnya sama seperti ini gitu ya. Tapi untuk varian custom ini dia warna hitam, jadi ada efek two-tone-nya. Dia pun udah electric adjustment, dan dia udah ada lampu seni di bagian sini. Dan kalau kalian lihat ke bagian bawah, sama di sini juga ada kamera, karena kan Terios sudah memiliki kamera 360. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Daihatsu Terios facelift tipe custom. Nah, pertama-tama dari segi velgnya sendiri, ini velgnya sudah baru, dan untuk Terios facelift yang dapat velg dengan desain two-tone polish itu cuman varian custom aja, karena varian R ke bawah yang biasa itu dia velgnya single tone. Kayak contohnya kemarin kita sempat lihat juga yang RADS gitu ya, non custom, dia velgnya desainnya sama seperti ini, tapi dia single tone warna abu-abu aja gitu ya, jadi nggak yang two-tone polish kayak gini. Nah, untuk varian custom two-tone polish model turbin dengan aksen warna hitam kayak gini ya, kesannya lebih sporty juga. Termasuk ini sendiri velgnya ring 17 inci, jadi udah cukup gede dibanding beberapa kompetitornya, karena masih ada yang ring 16 gitu kan. Ini ring 17 udah cukup oke lah. Termasuk dia dibuild dengan ban Bridgestone Alenza dengan ukuran 21560 R17. Pengereman depan cakram, belakang tromol. Sudah saatnya diupdate sebenarnya, tapi ya well, RWD nggak masalah lah menurut kita ya. Termasuk ini yang standar kayak ABS, EBD, Vehicle Stability Control gitu pun dia sudah ada. Dan soal safety sebenarnya dia udah lumayan oke untuk kelas LSUV, karena kan dia udah ada kayak idling stop, udah ada airbag yang bahkan sampai 6. Jadi airbag di samping dan airbag di pilar pun ada untuk varian custom aja seperti ini. Jadi safety-nya sebenarnya udah lumayan lengkap lah, walaupun dia nggak ada active safety ataupun ADAS ataupun ASA ataupun apa-apa. Masih semuanya sangat manual dan sangat mechanical. Dan sampai kita ke bagian fascia depan alias fascia yang paling benar-benar kelihatan banget faceliftnya dari si Daihatsu Terios facelift tahun 2023. Nah, mukanya ini ubahnya sebenarnya lumayan signifikan gitu ya, karena kan kalau yang sebelumnya tuh facelift dia cuman kayak grill ditambah-tambahin chrome lah, atau ditem-temin atau gimana, atau fog lamp housing ditambahin aksen chrome. Dan bicara soal Terios lama, kalau kalian lagi berburu Terios bekas atau mobil bekas lainnya, pastikan unit yang kalian incar sudah lulus inspeksi dari jasa inspeksi dan garansi mobil bekas nomor 1 di Indonesia, Autospektor. Autospektor akan memeriksa mobil incaran kalian secara independen dengan staf ahli di lebih dari 150 titik dan menjamin bebas tabrakan besar, bebas banjir, serta memberikan garansi mesin dan transmisi hingga 1 tahun agar kalian pakainya bebas was-was. Ditambah dengan adanya 24-hour emergency roadside assistance serta jangkauan rekanan bengkel lebih dari 200
200 cabang se-Indonesia, bikin Autospektor siap untuk kalian andalkan dimanapun kalian berada. So, tunggu apa lagi? Mau beli mobil bekas? Pakai Autospektor. Cara cerdas beli mobil bekas berkualitas. Info lebih lanjut, cek website, Instagram, serta YouTube Autospektor yang semua linknya udah ada di description box di bawah ya guys. Now back to Terios Custom Review. Tapi kali ini sangat berbeda karena satu bumper ini dari grill sampai airdam sampai bawah semua sini ini berubah total ya, semua wape tenan pokoknya berubah gitu. Nah, pertama-tama dari bagian grillnya, sekarang dia modelnya gak yang ngejebleh ke bawah kayak yang lama, sekarang dia lebih tipis, dia tipis gini aja. Dan khusus untuk varian custom, dia finishing grillnya full piano black kayak gini dengan aksen stripping warna merah di bagian atasnya yang bahkan langsung masuk ke bagian lampunya sini. Jadi mirip-mirip seperti Daihatsu Xenia yang tipe atas yang ada merah-merahnya, yang ADS gitu ya. Jadi mirip seperti itu. Nah, untuk varian bawah finishingnya pun beda-beda. Jadi banyak, ntar kita bakal bahas juga di video review yang berbeda gitu ya. Nah, bumpernya ini nih yang sekarang berubah banget. Yang tadinya grillnya ngejeblek ke bawah dan airdamnya tipis, sekarang grillnya jadi tipis, airdamnya jadi gede banget, cembetut kayak gini. Karena kan zaman sekarang mobil tuh lagi trennya tuh cembetut gitu ya. Kalau nggak cembetut nggak keren gitu. Nah, ini juga sama, ngejebeu kayak gini ya, kayak lagi kesel ngeliatin mantan gitu, seperti ini ke bawah. Dan bahkan ada aksen sedikit kayak kumis gitu ya, kayak lagi keselin mantan tapi lupa cukur kumis dikit kayak gini rasanya gitu. Nah, kemudian karena dia varian custom, dia pun udah dapat lagi-lagi body kit di bagian bawah sini yang warnanya satin gunmetal gini, yang desainnya mirip-mirip seperti underguard, jadi kesannya pun lumayan sporty. Dan untuk fog lamp housing, dia juga berbeda dengan tipe bawahnya karena dia ada kayak aksen C-shape yang warna piano black kayak gini ya. Kesannya tuh kayak taring vampir gitu kesannya, jadi sangat-sangat agresif banget di bagian depan sini. Untuk urusan safety, dia ada corner sensor sewarna body di bagian depan sini, termasuk ada kamera depan yang diletakkan rapih di bagian tengah sini karena lagi-lagi kameranya sudah 360. Nah, ngomongin soal perlampuan, ini juga ada sedikit perubahan nih. Nah, pertama-tama kalian kan mungkin lihat ada lampu strip LED yang di bagian fog lamp housing sebelah sini gitu ya. Ini tuh ada yang menarik karena antara varian custom dengan varian bawah-bawahnya ini fungsinya beda gitu. Nah, di sini dia LED strip di bagian sini, kemudian di bagian lampu utamanya dia udah mikanya blackout kayak gini ya. Jadi udah black housing dengan lagi-lagi LED strip di sini untuk sebagai lampu senjanya. Untuk lampu low beam dan high beam, dia LED multi-reflector sama seperti yang sebelumnya, dan lampu sein pun bohlam di sini sama juga seperti yang sebelumnya. Termasuk untuk fog lamp, dia juga masih halogen bulat di bagian bawah sini sama seperti sebelumnya. Tapi at least aksen LED sekarang jadi jauh lebih banyak dan lebih rame gitu ya. Termasuk yang rame itu nggak hanya LED di depan si Terios Custom ini aja. Karena kalau kita tanya-tanya ke Daihatsu Astra Bis BSD, mobil ini walaupun dia baru launching tetap udah ada diskonnya loh, dan juga ada promo, termasuk banyak promo untuk Daihatsu yang lainnya juga. Karena itu, untuk tahu lebih lanjut mengenai promo dan diskon menarik dari si Daihatsu Terios terbaru serta Daihatsu lainnya ini, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Jun dari Daihatsu Astra Bis BSD. Ya. Halo Mas. Halo Mas Opot. Apa kabar? Sehat Om. Ketemu lagi nih ya. Ketemu lagi kita Om. Wih, akhirnya nih setelah berhari-hari mencoba untuk syuting Terios, sekarang kesampaian, walaupun akhirnya sampai ujung-ujungnya malam-malam juga Sampai gitu. malam. Betul Nah, mantap nih. Akhirnya kita juga bisa ngelihat langsung nih ya Terios facelift, karena kita nggak diundang Om. Waktu itu launchingnya di Ancol. Sekelas. Jadi kita pertama kali launching, maksudnya kita pertama kali lihat langsung itu ya di Astra Bis ini, dan kebetulan di sini unitnya lengkap ya Om ya. Lengkap, paling lengkap. Jadi dari Terios facelift custom, Terios facelift RADS, sampai yang tipe X pun ada ya. Ada lengkap. Nah, jadi lengkap tuh. Kalau kalian misalnya pengen tanya-tanya all varian Terios facelift, kalian bisa langsung kontak-kontak ke Mas Jun nih. Pertama-tama Mas, kalau misalnya mau kontak Mas Jun kemana Mas? Boleh di 0878 Ke sini 8758 8366. atau ke Instagramnya boleh. Oke, Jun Astra Daihatsu BSD. Nah, di sini juga nih. Iya. Atau kalian bisa langsung klik di kolom deskripsi di bawah. Kita pun udah cantumin juga link ke WhatsApp dan termasuk untuk ke Instagramnya Mas Jun, dan juga lokasi alamat showroomnya Mas Jun nih. Astra Bis Center BSD pastinya. Itu Daihatsu paling mewah pokoknya deh. Kalau kalian misalnya search aja Astra Bis BSD, itu jadi satu ke situ, dan itu memang kita pas ngeliat showroom Daihatsu sih ini yang paling gede. Kayak bagus gitu ya, ada lounge-nya gitu-gitu dan lain-lain. Makasih Om. Sama-sama Mas. Oke Mas, Ya. untuk si Terios seperti ini. Oke, Nah, kita mulai dari harga dulu kali ya. harga Nah, setelah facelift pasti harganya berubah dong, beda sama yang lama. pasti. Nah, untuk variannya ada apa aja dan harganya berapa Mas?
Kalau varian kita tipe terendah ada di tipe XMT Om. Oke, XMT. X manual ya. Mulai berapa tuh harganya? Mulai 250. Sebentar kita intip dulu ya Om. Oke. Kalau Jakarta 238.550. Mungkin biasanya kan kalau kita tahu kan OTR Jakarta ya. OTR Jadi Jakarta. sebut OTR Jakarta aja mungkin. OTR Jakarta 238.550. 238. Iya. 238 Om. Lebih murah dibanding LCGC yang aku City Car ya. Kan ya kan? Udah Karena- dapat SUV. Iya, dapat SUV 3 baris dan RWD. RWD. Nah, itu tuh yang jadi jual si Terios ini karena 238. RWD bos gitu kan Itu 238. belum dipotong diskon Om. Nah, belum diskon lagi gitu Iya. kan. Kemarin yang kita cek-cek sih LCGC yang aku City Car itu yang satu yang paling famous itu harga 243. Yang satu lagi yang baru tapi yang re-racingan Ya. itu udah 256. Wow. 256. Berarti Nah. RWD paling murah dong nih. Salah satu RWD paling murah, iya gitu ya, paling murah RWD 7 seater lagi. Nah itu yang paling bawah tuh. Siap. Kalau misalnya tipe-tipe yang atasnya gimana mas? Kalau Tipe. misalnya yang ini nih contohnya nih. Ini ya tipe tertinggi kita yang custom ya Om. Iya, OTR Jakarta di 305.750. 305 juta. Iya. Itu berarti R Custom R custom Matic. Matic. Oh emang custom nggak ada manual ya? Manual cuma 295. Ah tuh. Nah jadi tipe yang tertinggi tadi 305 juta. 305 Itu aja juta. dibanding kompetitornya di kelas LSUV itu masih jauh lebih terjangkau ya mas ya. Tuh belum dipotong diskon ya Om. Nah Dipotong ini diskon agak belum dipotong di diskon. bawah nih. 300 tuh. Nah betul. Di bawah 300. Karena sekarang rata-rata LSUV aja tuh kalau kalian lihat yang tipe teratasnya itu udah tembus 315, 320, bahkan ada yang 325 gitu kan. Diskonnya piro mas? Diskon di atas 10 lah ya Om. Di atas 10. Di atas 10. Tuh diskonnya udah double digit. Gitu. Jadi ujung-ujungnya mobil ini tetap di bawah 300 juta. Iya. Kalau orang sekarang koar-koar Terios tembus 300, Terios tembus 300 mungkin nggak kenal Mas Jun ya. Karena setelah diskon ujung-ujungnya tetap varian bawah tertingginya kayak gini di bawah 300 juta. Nah, masalah garansi gimana nih, Mas? Garansi aman Om. Kita Hmm? ada garansi mesin, ada garansi aki juga. Oke. Berapa Ya, lama tuh? Aki 1 tahun, Hmm? mesin itu 3 tahunan Om. Oke. Nah, untuk 3 atau servis? 5 tahun lah kalau nggak salah. Free jasa servis sampai 5 tahun atau 3 tahun atau 50.000 kilometer. Oke, 3 tahun atau 50.000 kilometer tinggal pakai isi bensin aja ya, Mas ya. Betul, Om. Nah, oke. Tapi kan Daihatsu nggak cuma Terios doang nih, Mas. Yang lain ada promo nggak? Xenia atau Ayla atau yang kemarin kita bahas Sirion tuh kan menarik tuh. Sirion, betul. Wah, itu si Sirion alhamdulillah ya. Semenjak emang Om Oppo tuh penjualan oke banget Om. Wah, alhamdulillah tuh karena memang menurut kita orang patut lebih banyak tahu soal Sirion. Nah, Karena itu mobil yang worth it banget menurut gitu, kita. Om, ya. Worth it banget. Harga Sirion berapa yang tipe bawah? Tipe bawah 228 Om. 228. Iya. Diskonnya? Diskon 20 juta Om. Tuh, 208 juta. Dapat City Car, Iya. bukan LCGC ngaku City Car ya. Bukan. City Car murni yang CBU ya Mas ya? CBU. CBU loh. Kalian bayangin CBU 200 juta kecil, lega, iya kan? Udah teruji lah ya Om. Udah teruji. Di Malaysia kan laris banget Mas. Nomor 1 katanya. Ih, para 2 Myvi itu, wih. Kemudian Xenia kita kebetulan punya stok yang tipe tertinggi Asa NIK 2022 tuh Om. Oh masih ada tuh RIK 2022? Sisa 2 unit Om. 2 unit. Siapa cepet dia dapat lah. Diskonnya berapa nih 2022? 30 juta Om. Tuh, 30 juta Xenia Asa NIK 2022. Nah, balik lagi, ya kan mungkin ada yang lebih suka ADS, ada yang lebih suka Asa ya. Betul. Tapi kalau dari kita sih, ya dibanding kalian beli kosmetik, mendingan kalian beli safety, ya Fitur dong. keamanan. Jadi Asa itu sebenarnya lebih menarik, lebih value for money kalau menurut kita sih. Karena kan kalau kosmetik bisa kalian pasang sendiri. Betul. Kalau Asa kan kalian nggak bisa pasang sendiri gitu kan. Susah seperti itu. Betul Om. So, kalau kalian misalnya butuh Daihatsu semua mobilnya, kalian langsung aja kontak ke Mas Jun. Siap. Di nomornya di sini atau di Instagram di sini atau cek kolom deskripsi di bawah atau langsung samperin aja mendingan orangnya. Ngobrol-ngobrol langsung sambil ngemil-ngemil ya Mas ya. Sampai deal. Sampai deal Dikasih pokoknya. harga terbaik, diskon terbaik, hitungan terbaik. Mantap. Silakan kalian langsung search aja Astra B-Center BSD. Daihatsu-nya cuma satu di situ. Betul. Pasti di dalamnya ada Mas Jun. Pasti ada. Siap. Makasih Thank banyak you Om banget Oppo. Mas Jun ya. Iya. Ini Sukses kita terus. nemenin kita sampai malam lagi nih. Nggak Jadi apa-apa. Dilanjut. parah dia. Oke, Mohon Om, maaf saya- nih, kita kalau syuting emang lama nih. Sudah biasa. Sudah biasa. Om kita pamit ya. Siap Om. Thank you Makasih Om ya. banyak. Sama-sama. Om. Ya. Interiornya semakin sporty dengan warna full black, plus kedapatan wireless charger juga. Dan karena ini custom, ia dapat soft pad, aksen merah, dan tentunya 6 airbags. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Daihatsu Terios facelift tipe K.
custom. Pertama-tama dari pintunya, ini sama entengnya sama yang lama, jadi nggak perlu dibahas lebih lanjut. Dan di bawah sini kalian dapat sebuah seal plate yang ada hal annoyingnya, termasuk karpetnya juga udah dapat dari varian ADS dengan emboss Terios gitu ya. Jadi terasa adventure-nya, karena kan karpet dari ADS ini dia terbuat dari kayak di karet gitu ya. Jadi makanya kalau kalian misalnya kotor atau apa, nyucinya itu gampang seperti itu. Nah, oke, so begini aja interior dari si Daihatsu Terios facelift tipe custom. Sebelum kita bedah ada apa aja di bagian dalam sini dan bedanya apa dengan yang lama, seperti biasa kawan suka dengan kami, kenapa kalian semua kami cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah racing untuk subscribe channel Soto Junkie. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian notifikasi kami, dan juga main ke Instagram kami di Laknas_J untuk info atau penting yang pasti menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa, kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, dia tentunya sudah keyless karena kan dari yang pre-facelift juga sudah, dan kuncinya model torpedo kayak gini ya, masih sama dengan logo Daihatsu di sini. Di baliknya ada tombol lock dan unlock. Udah sesimpel itu aja. Dan pastinya kita pengen denger suara mesinnya karena kan mesinnya juga berubah katanya. Udah engine start di bagian kanan sini, foot on the brake. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpacu mesin dari si Daihatsu Terios facelift ini sama seperti yang facelift sebelumnya yang sudah menggunakan mesin Xenia, yaitu 2 NRVS 1500cc inline 4 DOHC dengan 250i, tenaganya 103 HP dengan torsi 136 Nm, yang dimate ke transmisi 4-speed automatic berpenggerak, roda belakang, yes, RWD nih bos, 0-100 tuntas dalam 14 detik. Memang nggak kenceng, tapi konsumsi BBM-nya juga meningkat berkat fitur idling stop-nya. Dalam kota, ia bisa mencapai 1:13. Oke lah ya. Oke, lanjut bahas soal interiornya. Build quality materials masih sama aja seperti yang sebelumnya. Di bagian atas ini dia full hard plastik, tapi khusus untuk varian custom sebagai varian yang termahal, dia udah dapat soft pad material di bagian depan sini. Dan ini yang kita suka, dia soft pad itu beneran empuk ya, kayak tebel gitu paddingnya, jadi enak dipegangnya. Termasuk ada jahitan-jahitan merah yang menghiasi bagian interiornya, termasuk di bagian depan sini juga. Glove box belum soft opening, tapi ya size-nya cukup adequate. Termasuk ke bagian tengah sini. Nah, kita disambut dengan sebuah head unit baru yang pas kita nyalain ada pengingat tanggal ganjil dan genap seperti ini. Jadi udah cukup oke lah ya. Head unitnya seperti ini. Memang secara layout ini mirip dengan head unit yang kalian temukan di Xenia maupun Rocky gitu ya. Tapi uniknya di Terios ini untuk menyamakan dengan desain speedometer yang serba biru-biru, ini pun head unitnya dia highlight di sini itu warna biru-biru. Kalau di Rocky dan desainnya kan itu warna merah-merah gitu ya. Nah, dia ada capacitive touch button mulai dari untuk matiin, untuk volume, untuk voice command, untuk kayak kembali ke menu utama, ada SIG track dan ada untuk Bluetooth telefoninya. Menu utama seperti ini, radio, media, Bluetooth teleponi, setting, dan bahkan udah compatible dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah oke banget. Di bawah sini ada tulisan high output. Nah, ini agak bikin kita penasaran sebenarnya, ini maksudnya apa ya high output gini? Apakah output suaranya menggelegar? Karena kan ini dia tidak pakai premium sound. Suaranya menurut kita sih ya B aja sih. Jadi kita nggak tahu ini apaan. Ke bawah. Nah, di bagian tengah di sini ada card holder yang biasa dari lama juga ada ya. Finishingnya pun di sini piano black di bagian tengah dengan satin silver di bagian kanan kirinya. Kita masuk ke bagian air conditioner AC-nya. Dia memang sudah digital. Di bagian kiri ada dial untuk fan speed, di bagian kanan untuk temperature yang tentunya belum ada heaternya, dan di sini pun arah semburannya kita bisa atur tidak. Jadi sini pilihannya cuma untuk air circulation, AC, auto climate, dan off. Udah kayak gitu aja. Nah, kalau kita misalnya naikin di sini temperature-nya, dia bisa naik sampai 28 derajat Celcius aja mentoknya. Kayak gitu. Oke, lanjut ke bawah lagi. Kita lihat di sini ada beberapa input, kayak contohnya untuk input USB. Sini ada gitu ya. Dan ada 12 volt socket buat kalian keperluan ngecas. Nah, di bawah sini ada open storage. Ya mungkin orang ngira ini kayak semacam wireless charger ya, tapi bukan, karena wireless charger dia nggak ada di sini, dia ada di bagian armrest tengahnya. Masuk ke bagian transmisi, dia shifternya untuk varian yang otomatis seperti ini memang masih gauge shifter kayak gini ya, terasa agak jadulnya. Jadi PRND D3, 2, dan L. Transmisinya pun masih
serupa, dia otomatiknya torque converter 4 percepatan yang menurut kita sebenarnya udah agak waktunya diganti gitu ya, karena kan Xenia aja kan sekarang sudah CVT, tapi ini masih 4-speed AT kayak gitu ya. Tapi at least ada yang baru, kayak contohnya di bagian shifter sini dia udah dibalut kulit, dan di bagian bawahnya tadinya kan kayak pentungan chrome gitu, tapi di sini dikasih kayak cover lagi supaya dia kelihatan lebih menyatu ke bawah sini. Di belakang parking brake masih model yang otot biasa, dan ada 2 buah open storage, termasuk ada armrest di bagian tengah sini yang juga sudah kukulitan dengan aksen jahitan warna merah juga. Dan yang keren di sini ada tulisan nih pull, dan ada gambar Zenitsu alias gambar petir-petiran kayak gini ya. Apa? Karena kalau kita buka di sini, ini itu wireless charger. Iya, jadi mobil ini udah punya wireless charging yang disematkan di bagian dalam sini. Memang nggak terlalu praktis karena harus buka-buka ginian, tapi at least ada, jadi menurut kita udah cukup oke. Dan kalau kita buka bagian bawahnya seperti ini, dia masih tetap ada konsol boxnya di bagian tengahnya kayak gitu. Oke, masuk ke bagian jok. Joknya sendiri untuk varian custom memang berbeda sendiri dibandingkan varian-varian yang lainnya, karena dia sudah gabungan antara fabric di bagian tengah dengan motif ala-ala karbon fiberan gitu, dan ada kukulitan di bagian samping-sampingnya, jahitan warna merah, dan bahkan di backrest ini ada kayak emboss garis racing line warna merah gini yang selain itu cukup sporty. Nah, pengaturan jok tentu masih manual semua. Untuk bagian driver dia udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan juga udah ada seat height adjuster model pompa. Jadi bisa dibikin rasa mengemudi yang tinggi dan commanding seperti kesukaan orang Indonesia. Setir, dia sangat familiar dengan setir Daihatsu. Dia palang 3 seperti ini dengan aksen silver di ketiga spoke-nya, dan dia pun tentunya bisa di-adjust, tilt, tapi belum bisa teleskopik. Nah, setir sendiri pun sudah dibalut kulit, jadi enak digenggamnya. Suara klaksonnya seperti ini masih perlu kalian ganti. Termasuk di setirnya pun udah ada tombol-tombol di bagian kiri untuk audio steering switch mulai dari mode, sync track, volume, dan di bagian kanan ada untuk Bluetooth telefoninya. Jadi mobil ini baru-baru gini tetap masih ada, belum ada cruise control seperti itu. Tapi untungnya headlights sudah auto dengan sensor yang ada di bagian depan sini, dan kita masuk ke bagian speedometernya. Speedometernya sebenarnya masih serupa aja dengan yang lama-lama gitu ya. Jadi dia masih analog dial biasa, di kiri RPM counter, redline di 6000, di bagian kanan ada speedometer sampai 200 km per jam dengan aksen warna biru-biru yang berpendar matching dengan head unit di sini. Di tengah ada MID yang memang sebenarnya masih pixelated, tapi untuk eco indikatornya dia ada daun kayak yang hijau, jadi kayak lucu gitu. Nah, di sini pun kalian bisa atur-atur, ini contohnya odometer, trip A, trip B. Ini untuk idling start stopnya ya, kan mobil ini kan udah punya idling stop juga semenjak pre-facelift. Ada odometer untuk idling stopnya, outside temperature, kilometer per liter, dan average kilometer per liter. Dan sisa range yang udah 0 by the way. Seperti ini. Di atasnya ada fuel gauge, jam, dan gear indicator. Sesimpel itu. Nah, ke bagian kanan pengemudi masih ada beberapa tombol lagi. Ini bahkan lengkap yang kita suka ya. Jadi Terios tuh dari dulu tuh selalu penuh tombol di bagian sini. Engine start stop dari bagian paling luar, ada untuk matiin vehicle stability control, ada untuk matiin idling stop sistemnya, ada untuk kamera 360 ya, karena mobil ini sudah memiliki kamera 360, jadi sebenarnya cukup canggih di kelasnya gitu ya. Dan kamera 360-nya ini itu bahkan lebih bagus dibanding kamera 360 yang kalian temukan di Mitsubishi Xpander Cross. Iya. Dan di bagian kirinya lagi ada untuk matiin parking dan corner sensornya, karena kan di depan juga ada corner sensor. Door trim, nah dari atas sampai bawah dia desainnya full black seperti ini. Memang ada jahitan-jahitan palsu yang kita masih nggak suka, tapi at least di tempat kalian taruh tangan, armrestnya itu udah beneran empuk, kukulitan juga, dan ada jahitan asli berwarna merah gitu ya. Jadi racing lah pokoknya. Tempat kalian buka pintu, dia warna chrome, power window udah all round sampai belakang, walaupun belum auto kecuali untuk bagian yang drivernya udah auto up and down, dan di bawah ada door pocket dan bottle holder lagi. Speaker ada di bagian pintu, dan sampai ke bagian pilar sini juga sudah ada tweeter atasnya nih di sini. Nah, jadi udah 6 speaker ya, udah lumayan oke lah ya. Nah, ke atas kaca tengah day night view masih manual, dan sampai varian custom seperti ini pun belum ada asa-asaan ya. Jadi kayak yang kita bilang mobil ini memang belum punya ada sama sekali. Jadi masih polos bagian atas ini. Headliner sekarang dia jadi full black. Iya, jadi hitam semua gitu sampai belakang, sehingga tampilannya jadi jauh lebih sporty dan lebih enak dilihat menurut kita. Overhead console-nya dia warna hitam, ada tempat buat nyimpen kacamata di bagian depannya, dan ada lampu baca 2 buah di bagian belakangnya. Kemudian sun visor, ini dia
warna hitam juga. Untuk bagian driver dia polos, nggak ada apa-apanya. Tapi untuk bagian passenger, dia justru udah dapat card holder dan bahkan udah ada lampu bacanya. Lampu untuk merias maksudnya, termasuk kacanya. Jadi ini lengkap nih di bagian passengernya. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Daihatsu Terios facelift varian custom. Pintunya sama entengnya sama yang depan, termasuk di bagian belakang sini juga sama. Kalian dapat seal plate plastik yang polos dan juga ada karpet Terios yang terbuat dari karet, bagian dari ADS package-nya juga. Oke. So, gitu aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Daihatsu Terios facelift varian custom. Nah, ini sendiri jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan kurang lebih sekitar 4 jari. Ya cukup lah untuk rata-rata orang Indonesia gitu ya. Dan kaki pun masih bisa dikit-dikit dimolosin ke kolong jok depan, jadi masih cukup oke. Di bagian jok baris kedua ini, sama kayak di depan, jadi joknya itu kombinasi antara fabric di bagian tengah motif kekarbonan dengan kukulitan di bagian sisi luarnya yang ada stitching warna merahnya. Ada headrest 2 buah yang bisa kalian adjust kayak gini. Dan duduknya pun bisa dibuat nyantai karena ini sendiri dia reclinable ya joknya ya. Jadi udah cukup oke, termasuk di atas pun ada headroom yang bisa 5 jarian. Jadi udah lebih dari cukup untuk rata-rata orang Indonesia. Oke. Kemudian kalau soal fitur di bagian belakang sini, kalian dapat double blower yang sekarang juga udah hitam warnanya kayak gini. Jadi udah cukup oke, termasuk di bagian tengah kalian dapat cup holder yang agak keras bukan? Buat kalian pakai untuk baris kedua, walaupun ini harus berebutan ya karena ini cup holder 1 ya, tapi kan 3 orang di tengah, 1 di sini, 2 door trim udah cukup. Nah, dan di bagian bawahnya lagi ada kayak 12 socket buat kalian ngecharge. Nah, bicara soal penyimpanan, seat back pocket di bagian masing-masing jok depannya sini ada, dan ke bagian door trim ini pun door trimnya sama kayak di depan, jadi full black dari atas sampai bawah. Ada aksen jahitan-jahitan palsu lagi di bagian atasnya, tapi untungnya tempat kalian taruh tangan lagi-lagi armrestnya sudah empuk kukulitan dengan jahitan asli yang berwarna merah juga, jadi matching ya. Kemudian power window dari sampai belakang, dan ada botol atau cup holder yang ditaruh di bagian depannya. Itu enak banget buat diraih, jadi pas posisinya buat kalian taruh minuman. Ke bawah door pocket, dan juga masih ada 1 buah bottle holder lagi, jadi lumayan oke. Ke atas headliner hitam sampai belakang dari bagian depan juga, dan ada grab handle model retract juga di bagian atas ini, dan lampu yang tentunya belum LED juga. Nah, untuk baris ketiga dan bagasi sebenarnya sama aja dengan varian yang pre-facelift, jadi kita nggak akan bahas lagi. Tapi yang kita bisa assure sih di baris ketiga, motif joknya juga sama, dia kombinasi kayak di depan, jadi ada aksen fabric di tengah ala carbon fiber dengan kukulitan di bagian surroundnya. Kalian dapat 2 buah headrest dengan armrest di bagian kanan kirinya yang juga ada cup holdernya. Bagasinya, ya kalau memang dalam kondisi tegak kayak gini, dia hanya menyisa sekitar 1,5 jengkalan. Jadi kalian memang kalau sudah pengen bawa barang, baris ketiga bisa dilipat dengan format 50-50. Dan termasuk karena bagian dari ADS package, jadi pun di belakangnya juga dapat cargo net seperti mobil-mobil Eropa. Sekarang kita lanjut ke bagian annoying interestingnya. Tapi sebelum itu, salah satu yang pengen di highlight di interior ini yang menjadi khusus hanya untuk varian custom aja adalah nih, airbag. Iya, kenapa? Karena untuk Terios facelift yang custom, dia jadi seperti Rush GR. Airbagnya tuh banyak, bahkan sampai airbag di pilar ada, dan airbag di bagian joknya pun ada. Jadi total airbagnya 6 airbags. Impresif untuk kelas ini, karena teman-temannya rata-ratanya belum 6 seperti itu. Walaupun mukanya sangar, RWD dan 7-seater, namun karena ia facelift melulu pasti ada menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Daihatsu Terios Facelift Custom. Di Daihatsu Terios Facelift yang varian RADS ataupun yang varian X, bahkan kita udah lihat tadi unit-unitnya karena banyak banget di Astra Bis BSD sini. Dia di bagian seal plate sini, itu ada logo Teriosnya. Tapi di varian custom yang paling atas, lah kok malah polos? Ada satu hal yang hilang di bagian belakang sini, yaitu red stitching. Iya, yang bikin varian custom spesial kan dia punya jahitan-jahitan merah dari jok depan sampai ke baris keduanya, tapi ternyata di baris ketiganya dia stitchingnya warna hitam polos aja. Dan hal paling annoying dari si Daihatsu Terios Facelift Custom ini adalah tidak adanya emblem custom di bagian belakangnya. Iya, memang ada emblem custom, cuman ada di bagian rocker panel samping, itu pun cuman seukuran sekelingking doang, jadi kecil banget. Bagi orang biasa yang lihat ini, mungkin gak akan terlalu nyadar-nyadar amat kalau ini varian customnya gitu ya.
Bedanya dengan varian yang bawah-bawah cuma ada lining merah di sini nih. Sama ada body kit di bawah. Yang body kitnya pun tidak se ekstrim yang lama. Iya, kalau yang lama dulu Terios Custom yang kita review di sebelah sini nih, itu kan dia bumper sini dia cladding delete karena ketutup sama body kit yang full body color putih dengan aksen piano black gitu ya. Jadi kelihatan banget bedanya. Ini malah nggak terlalu kelihatan customnya dibanding yang lama. Namun tenang, sebagai salah satu spesies RWD terakhir di kelas LSUV pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Daihatsu Terios Facelift Custom. Untuk Daihatsu Terios Facelift yang tipe custom seperti ini, dia LED bar yang di bagian fog lamp housing sini juga berfungsi sebagai derel loh. Iya, kemarin pas kita mainin yang tipe R ke bawah, itu pas kita nyalain lampu senja, ini baru nyala. Tapi di sini, kalau kalian masukin auto, ini nyala duluan. Ini belum nyala semua. Nah, begitu gelap, baru atas nyala, lampu kecil dulu, baru yang lampu besarnya nyala. Jadi, beneran punya derel di bagian bawah sini. Karpet add-on ADS yang terbuat dari karet itu, bahkan ada sampai ke baris ketiga sebelah sini gitu ya. Padahal ini space-nya tuh kecil gitu kan. Tapi tetap dikasih karpet seperti ini. Jadi kalau misalnya anak-anak kalian yang duduk di baris ketiga, yang habis kotor-kotoran nginjek ini, itu nggak langsung kena karpet dasar kayak gini. Tetap kena karpet ADS yang sangat mudah dicuci ini. Dan hal interesting terakhir dari si Daihatsu Terios Facelift varian custom ini adalah lining merah yang langsung nyambung ke bagian dalam batok lampunya sebelah sini. Mungkin kalian mikir, lah apa spesialnya bang? Itu kan biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir dari segi production cost, Terios ini artinya Daihatsu tuh harus membuat 3 macam lampu yang berbeda. Iya, untuk tipe X yang bawah-bawah, dia kan full chrome semua gitu ya. Untuk tipe RADS non-custom, dia black housing tapi tidak ada garis merahnya. Sedangkan untuk tipe yang custom seperti ini, dia ada garis merah di dalamnya. Lampunya ada 3 set ya untuk tipe yang berbeda-beda. Dan menurut kita, itu niat banget gitu. Kayak terlalu niat bahkan gitu. Kalau lampunya sama atau dikasih list merah di luar tambahan gitu ya, mungkin kan bisa hemat produksi. Tapi enggak, ini mereka memproduksi dengan list merah yang di dalam, yang artinya mereka punya 3 lampu yang berbeda untuk varian Terios yang beda-beda. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression mengenai si Daihatsu Terios Facelift Custom tahun 2023. Menurut kita, walaupun mobil ini sekarang udah waktunya model change sebenarnya gitu ya. Kapan model change-nya kita pun nggak tahu, tapi at least mobil ini dibanding kembarannya lebih gercep dalam melakukan penyegaran. Karena facelift-nya ini, dia jadi sedikit lebih fresh gitu ya. Dan tampang bagian depannya pun facelift-nya lumayan major overhaul-nya. Nggak cuma kayak ganti grill dikit-dikit tambahin chrome atau gimana. Benar-benar full diganti dari bumper dari atas dengan tampang yang pastinya lebih kekinian juga. Fiturnya pun nambah dan harganya tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di kelas LSUV. Dan pastinya ini masih rear wheel drive bos. Senggol dong gitu kan. Jadi kalau kalian tinggal di daerah yang butuh mobil seperti ini yang banyak tanjakan, banyak jalan hancur, pastinya mobil ini akan lebih appealing dibandingkan LSUV lain yang walaupun lebih canggih, lebih banyak fitur, lebih nyaman, tapi FWD. Seperti itu. Kita pengen kasih spesial thank you catatan juga ke Mas Jun dari Astrabis Daihatsu yang udah izin kita untuk ngulas si Daihatsu Terios Facelift ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk tanya-tanya diskon, tanya test drive, tanya unit, dan gak cuma Terios saja, kita pun waktu itu pernah nge-review Daihatsu Sirion di bagian sini, ataupun Grand Max Minibus di bagian sini. Semuanya bersama dengan Mas Jun dari Astrabis BSD. Seperti itu. Pastinya diskonnya pun masih lumayan oke. Dan kalau kalian pengen home test drive dan lain-lain, juga bisa silahkan langsung kontak ke Mas Jun aja, karena best banget lah pokoknya. So, thank you banget Mas Jun, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara subscribe ke YouTube channel kami, Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami, Laknat Soto Jangki sebelah sini. Supaya selalu up to date dengan informasi terkini mengenai mobil-mobil yang unik dan baru seperti si Terios versi custom ini. Oke, sekarang yang Daihatsu Terios Facelift Custom yang menurut kita masih punya satu senjata unggulan dibanding rivalnya, yaitu rear wheel drive ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.